Teruna. Apa kabar kalian hari ini? Salam sehat, sukacita, dan bersyukur selalu. Ibadah hari Minggu Pelkat Teruna GPIB Bukit Saitun Makassar, Minggu 25 Oktober 2020, kali ini akan dilayani oleh kakak-kakak layan dari sektor pelayanan 13 dan adik-adik teruna dari sektor pelayanan 13 juga. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ingin mengingatkan untuk kita mempersiapkan diri, berpakaian sopan, rapi, dan juga menyiapkan Alkitab masing-masing. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Dan apabila adik-adik teruna yang saat ini mengikuti ibadah bersama teman-teman seperti di Panti Shalom Makassar, boleh bersama-sama berdiri supaya kita dapat menyanyi lebih semangat ya untuk Mars Teruna ini. Mari kita bernyanyi. Teruna satu hari
adik-adik Teruna, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu seraya mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu hingga pada hari ini. Bagaimanapun kondisi dan keadaan kami saat ini, kami tetap mengucap syukur karena kami percaya segala sesuatu yang boleh kami alami kiranya senantiasa atas perkenanan-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau mengampuni setiap pelanggaran dan tindakan ataupun ucapan kami yang tidak berkenan kepadamu. Bapa, kiranya Kau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan terfokus hanya kepadamu saja. Kiranya Engkau berkenan juga hadir dan menyertai persekutuan kami dalam ibadah hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman Taruna dan kakak-kakak layan, mari kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Amsal 2 ayat 1-7 dengan perikop faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Selamat pagi adik-adik, kakak senang sekali bisa menyapa adik-adik hari ini di dalam ibadah hari Minggu pelayanan teruna kita. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini Tuhan masih mengaruniakan kami waktu untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti firman yang kami baca hari ini, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca dulu bacaan kita hari ini, yaitu dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian,
bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka nu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Di dalam ibadah kita minggu lalu, penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang keutamaan dan keunggulan Tuhan Yesus yang jauh melebihi para nabi dan malaikat-malaikat. Dan hal ini mengingatkan kita semua, mengingatkan kakak dan juga mengingatkan adik-adik semua bahwa sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Nah, apa sih beriman itu? Iman itu apa? Nah, kakak akan bacakan di dalam bacaan kita hari ini, yaitu ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau dengan kata lain, percaya walaupun tidak melihat. Nah, bacaan kita hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Saksi-saksi Iman. Nah, penulis memberi contoh di dalam ayat ketiga, yaitu tentang penciptaan alam semesta ini oleh Tuhan. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata, lalu terjadi seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, sebagai manusia, dengan pikiran kita yang terbatas ini, kita pasti akan sulit untuk memahami penciptaan yang kita tidak lihat dari nggak ada menjadi ada. Tetapi kita bisa terima kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh iman yang kita baca di dalam bacaan kita hari ini, yaitu Habel, Henok, dan Nuh. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Habel. Habel ini siapa ya? Oke, adik-adik pasti masih ingat ya, di dalam Kejadian 4 ada cerita tentang Kain dan Habel. Habel mempunyai saudara yang bernama Kain. Lalu Habel dan Kain ini mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel dia memberikan anak sulung dari kambing dombanya dan diterima oleh Tuhan. Sedangkan Kain memberikan hasil dari tumbuh-tumbuhan tetapi tidak diterima. Kenapa? Apa sih bedanya? Karena Tuhan melihat hati. Habel dia memberikan dengan tulus, dia memberikan yang terbaik, yang tidak bercacat, dan itu menyukakan hati Tuhan. Sedangkan Kain dia tidak melakukannya dengan tulus hati. Nah, tindakan Habel ini adalah tindakan iman. Sehingga walaupun ia sudah mati, ia masih dapat berbicara kepada Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu Henok. Di dalam Perjanjian Lama, ada beberapa nama Henok. Nah, yang dimaksudkan dalam bacaan kita ini adalah Henok, anak dari Yared. Di dalam Kejadian 5 ayat 21-24 disebutkan bahwa Henok ini bergaul dengan Allah. Dan di dalam Perjanjian Lama ada dua orang yang disebutkan hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama Henok, yang kedua Nuh. Apa sih maksudnya bergaul dengan Allah? Bergaul dengan Allah artinya dia berjalan bersama Allah, dia patuh dan taat kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan tindakan Henok ini adalah tindakan beriman, sehingga ia hidup sampai 365 tahun. Bukan 365 hari, tetapi 365 tahun, dan dia tidak mengalami kematian karena dia terangkat. Dia diangkat oleh Allah.
Dan di dalam Alkitab ada dua orang yang diangkat oleh Allah. Yang pertama adalah Henokh dan yang kedua adalah Nabi Elia. Nah, sekarang tokoh yang ketiga yaitu Nuh. Nuh adalah tokoh iman. Kenapa Nuh disebutkan sebagai tokoh iman? Karena hidupnya berkenan kepada Allah. Oke, jadi kalau adik-adik baca di dalam Kejadian 6 ayat 9, Nuh bergaul dengan Allah. Tadi sudah kakak sebutkan ya, dua orang yang hidup bergaul dengan Allah adalah Henokh dan Nuh. Dan Nuh juga mempunyai persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Lalu Nuh dia juga taat dan setia kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Adik-adik pasti masih ingat ya, bahwa Nuh itu dia mendapat perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Nah, Nuh dia tidak mengeluh, dia tidak membantah waktu Tuhan menyuruh dia membuat bahtera. Dan tindakan Nuh itu adalah tindakan iman. Mengapa? Karena waktu Nuh membuat bahtera itu dia membuat di atas gunung dan tidak ada tanda-tanda air bah. Bahkan tidak ada tanda-tanda akan hujan sedikit pun. Banyak orang mencemooh dia, tetapi Nuh tetap taat dan setia dan tetap melakukan pekerjaannya. Dan tindakan ini adalah tindakan iman. Dan ketaatan Nuh memberikan ia keselamatan. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Nah, adik-adik, dari bacaan kita hari ini, kita dapat belajar bahwa Allah memperhitungkan iman yang terbukti di dalam tindakan. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena sebaik apapun kita berusaha, itu semua akan rusak oleh karena dosa kita. Dan dengan iman kita percaya bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib walaupun kita tidak melihatnya. Percaya itu adalah langkah awal adik-adik. Percaya adalah langkah awal untuk memiliki iman. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Nah, kenapa kakak bilang percaya? Karena kalau adik-adik misalnya kakak tanya, apakah adik-adik bisa melihat angin itu? Bisa nggak adik-adik itu memegang angin? Nah, kalau di kakak, jadi kakak tidak bisa ya. Tetapi, apakah adik-adik percaya bahwa angin itu, udara itu ada di sekitar kita? Itu sama dengan tindakan iman, percaya. Kita percaya pada Tuhan walaupun kita tidak melihatnya. Sehingga tindakan kita yang selanjutnya menunjukkan iman kita adalah taat dan setia. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Pastinya dengan membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab kita tahu apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita dan kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita tidak membangun relasi dengan baik dengan Tuhan, maka kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Tetapi adik-adik, memiliki iman itu bukan berarti kita tidak mempunyai tantangan. Tantangan dalam hidup itu tetap ada. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan pasti akan pimpin kita, Tuhan akan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tepat, dan supaya kita juga bisa melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya dalam masa pandemi ini ya, ada orang yang berdoa. Dia mau pergi kumpul-kumpul dengan temannya, lalu dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan sayang saya, tolonglah saya supaya nanti saya tidak terkena virus. Atau ada adik-adik yang mau ujian, lalu berdoa, Tuhan, kalau Tuhan sayang saya, tolong supaya nilai saya bagus. Nah, apakah ini tindakan iman? Bukan adik-adik, ini adalah tindakan mencobai Tuhan. Karena beriman itu bukan berarti kita berdoa saja, kita harus berusaha. Karena Tuhan menginginkan kita untuk taat karena kita percaya. Jadi tidak hanya sekedar berdoa saja. Ada juga orang yang keluar rumah. Sekarang kan pandemi kita harus pakai masker ya. Tetapi kemudian dia bilang, dalam nama Yesus tidak akan sakit. Nah, kalau yang ini namanya nekat.
Karena sudah ada protokol kesehatan yang diberikan bahwa kalau kita keluar harus pakai masker, kita harus menjaga jarak. Nah, kita akan bisa tetap sehat kalau kita juga ada usaha mengikuti, ada ketaatan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, adik-adik, saat kita percaya, saat kita memiliki iman, kita percaya, maka Tuhan akan menolong kita untuk tetap setia dan untuk tetap taat pada perintah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik bisa diberkati dan semoga kita semua bisa melakukan apa yang kita dengar hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini dan atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya firman yang sudah sampaikan melalui kakak layan kami, boleh Tuhan kuatkan dalam Roh Kudus, agar senantiasa firman-Mu boleh kami kuat untuk lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni juga kesalahan kami Tuhan dalam seminggu ini Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan ampuni, Tuhan berkenan untuk menguduskan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dan juga kami berdoa pada hari ini untuk bangsa dan negara kami yang sedang dalam penanganan COVID-19, dan juga dalam kondisi yang sedang melaksanakan stabilitas keamanan politik dan ekonomi. Kami mohon Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami dan juga berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola negara kami agar boleh membawa kesejahteraan buat bangsa kami. Kami juga berdoa buat seluruh rekan-rekan anak-anak Persekutuan Teruna SGPIB Bukit Zaitun, baik dalam pergaulan, baik dalam studi, baik dalam keluarga, maupun dalam cita-cita dan rencana. Tuhan kiranya berkenan untuk memberi perlindungan, untuk memberi kesehatan dan kekuatan, agar anak-anak ini, agar kami sebagai anak-anak teruna dapat senantiasa berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan boleh membawa hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat kakak layan Persekutuan Teruna SGPIB Bukit Zaitun. Biarlah kiranya kakak layan Tuhan sertai dalam kehidupan, pekerjaan, dan keluarga, agar senantiasa dalam melayani Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan saja yang hadir dalam campur tangan dalam kehidupan kakak-kakak lain kami. Kami juga berdoa buat pembaruan budi kami sebagai remaja-remaja Tuhan yang berada di jalan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan kami Roh Kudus dalam membimbing kami senantiasa sehari-hari, agar pembaruan budi kami boleh jadi dalam perkenanan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Inilah doa kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah hari Minggu kita hari ini. Semoga Tuhan yang menguatkan kita semua untuk tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus, tetapi juga tetap setia, tetap taat kepada perintah Tuhan. Semoga adik-adik semua diberkati dan semoga Tuhan Yesus yang selalu menolong kita semua. Amin.